kekerasan. Nah, sekarang kita akan bahas ayat tentang menghindari tindak kekerasan. Kemarin seingat saya kita baru sedikit menyinggung ya ayat ini ya. Nah, sekarang kita akan kupas ya, semoga aja bisa beres ya di sisa waktu yang kurang lebih ya 25 menitan lagi lah, 20 menitan lah. Gitu. Yang penting teman-teman juga di sini lihat, pay attention, karena saya akuin untuk menghafal dalam sekali lihat, dua kali lihat itu nggak bisa, apalagi ayatnya yang mungkin asing di mata kalian. Gitu ya, paling enggak kalian tahu ayatnya gimana, nomor surah berapa, nomor apa, nama ayatnya apa, nomor surahnya, nomor ayatnya berapa, dan isinya apa, isi kandungannya minimal itu dulu, karena itu yang akan membuat kita paham, dan tentunya yang itu yang bisa dites di PTS ataupun nilai-nilai harian lainnya. Oke, hari ini di bagian kedua judulnya adalah ayat tentang menghindari tindak kekerasan. Ayat tentang menghindari tindak kekerasan. Lihat di sini kata kunci yang menjadi pembahasan materi kali ini adalah menghindari tindak kekerasan. Sama di sini banyak sekali dalam Al-Quran yang menggunakan kata istilah menghindari untuk kita jauhi. Bukan secara literal aja, tapi banyak hal. Mendekati, ada larangan, dilarang mendekati, berarti ya dilarang melakukan. Kayak gitu. Ada ayat tentang hindarilah, berarti ya jangan sampai kita mendekati itu. Sama prinsipnya. Kata menghindari, kata mendekati, kata-kata serupa dengannya bermakna jangan dilakukan. Mendekati, menghindari. Ya kayak misalnya dalam ayat zina ya, misalnya wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berzinanya. Sama kayak gini. Berpikir tentang tindak kekerasan aja nggak boleh, apalagi kita menjadi pelakunya. Nah, di sini betul kita bahas adalah tindak kekerasan. Oke, sebelum kita ke ayatnya, saya ingin kalian terbuka dulu wawasannya. Silahkan ada yang ingin berpendapat contoh dari tindak kekerasan yang mungkin ada di keseharian kalian. Apa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Apa saja nih? Ayo. Tindak kekerasan tuh apanya contohnya nih? Tawuran, Pak. Oke, Farel, thank you. Contoh yang pertama tawuran. Bagus banget. Ada lagi selain tawuran? Begal, Pak, begal. Begal, iya boleh. Tawuran, begal. Nah, di sini ada banyak sekali tindak kekerasan ya. Sesuatu yang sekiranya bisa merugikan orang lain. Nah, itu prinsip utama dari tindak kekerasan. Dan di sini, kekerasan sini berarti bermain fisik. Bermain fisik yang bisa menyebabkan kekerasan dan merugikan orang lain. Tawuran ya sudah jelas dia main fisik kan. Terus kalau ngebegal ya bahaya sekali, pasti main fisik. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang secara spesifik maupun secara umum menjelaskan tentang jauhi tindak kekerasan ini. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan, worst case scenario-nya apa? Coba. Dalam tawuran nih contohnya. Kemungkinan terburuk dari tawuran itu dampaknya apa? Dari si pelaku. Kemungkinan paling buruk. Ayo. Gimana? Ada? Dampak terburuk dari pelaku tawuran adalah? Meninggal. That's it, meninggal. Iya kan? Meninggal, mati, terbunuh. Kalau dampak positifnya ada nggak misalnya? Dampak positifnya apa gitu kan? Menguasai wilayah. Ya nggak juga kan. Mendapatkan apa gitu kan, taruhan-taruhan yang nggak juga. Sebenarnya biasa aja. Nggak ada sesuatu yang menjadi apa ya di saat kita melakukan kekerasan itu. Nah, tetapi di dalam kekerasan pasti ada tindakan, ada kemungkinan yang paling buruk, yaitu tadi contohnya meninggal gitu. Bahkan, nah ini dia nih Islam nih, kita nggak bicara tentang pelakunya aja. Bisa jadi kita orang yang nggak ikut tawuran, tapi tiba-tiba ada tawuran, kita jadi salah sasaran, kita juga yang kena. Bisa kayak gitu kan? Bisa kejadian hal-hal yang semacam itu yang membuat kita atau orang lain rugi. Nah, disinilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk jauh-jauh dari tindak kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah, ayatnya bisa dilihat teman-teman, ini udah tadi, di Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 32. Remember ya, ayatnya Al-Quran surah Al-Ma'idah,
ayat ke-32. Ini harus diingat ayatnya. Kalau yang kemarin kita bahas tentang toleransi, ayatnya ada di Al-Quran surah Yunus, surah ke-10, ayat 40 dan 41. Kalau tentang toleransi, di Quran surah Yunus, ayat 40 dan 41. Itu harus diingat. Kalau bicara tentang menghindari tindak kekerasan, ayatnya di Quran surah Maidah, ayat 32. Oke, di sini ada ayat dan terjemahan. Di sini siapa yang sukarelawan untuk membacakan ayatnya dulu? Silakan. Bahasa Arabnya. Ayo silakan. Ayo, dengan membaca nanti kamu tahu juga isinya gimana. Palingnya kamu udah jadi identik sama ayat ini. Silakan. Ayo, minimal satu orang. Ada yang berani? Udah kemana nih? Coba, saya tunjuk aja nih. Oke, siapa? Haibar ya? Farel. Oh, Farel ya? Oh iya, Farel. Silakan, Rel. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oke, terima kasih Farel. Coba ada yang mau baca terjemahnya, silakan. Saya, Pak. Oke, Rifa Alia Wijaya, silakan. Oleh karena itu, tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Oke, terima kasih Rifa, terima kasih Farel yang sudah sukarelawan membacakan ayat ini. Nah, kalau kita lihat secara dalam satu screen ini, kayaknya penuh banget nih. Boro-boro susah banget nih kayaknya dihafalin nih. Ya gitu ya, mungkin kalau kita baru pertama dua kali lihat, ya memang agak sulit. Tapi kalau kalian berkali-kali ya insya Allah hafal dengan sendirinya. Oke, tapi di sini karena keterbatasan waktu dan perjumpaan kita yang virtual seperti ini, jadi agak sulit untuk mengetes satu persatu. Biasanya nih kalau kalian harusnya ya setiap pelajaran PAI, setiap berbicara tentang bab-bab tentang ayat-ayat itu ada 3 hal yang harus kalian bisa. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menghafalnya. Itu yang harus dites tuh, harusnya seperti itu. Cuma ya kita agak beradaptasi dengan sistem yang seperti ini biar ya udah yang penting pelajarannya didapatkan dan kalian juga bisa, kalian punya literasi, kalian punya bukunya untuk membaca secara mandiri. Nah, Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-32 ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hukum kepada salah satu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Ini udah sering sekali ya ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Salah hukumnya tuh apa? Nah, hukumnya ini, sebentar saya tandain. Hukumnya itu dimulai dari sini sampai sini. Apa hukumnya kepada Bani Israel? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Artinya apa? Artinya dari sini. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, di sini yang menjadi persoalan unik adalah kenapa hukum ini kepada Bani Israel. Ayo. Ada yang tahu nggak kenapa ke Bani Israel? Untuk mengetahui jawabannya, ini harus kalian lihat lagi sebenarnya di bab tentang iman-iman kepada kitab. Lihat di salah satu dari 10 perintah Tuhan. Ada pasal larangan membunuh sesama manusia. Kenapa? Karena di zaman itu Bani Israel ini adalah salah satu umat yang gemar membunuh. Yang memiliki kebiasaan suka membunuh orang lain, apalagi kalau punya masalah. Dia tuh kadang punya masalah, entah apa, pokoknya ujungnya ngebunuh. Itu dia terbiasa di zaman itu. Sehingga nyawa itu dianggap sebagai perkara murah. Gitu. Akhirnya untuk menghentikan itu, maka Allah memberikan hukum kepada mereka melalui Nabi Musa. Salah satunya adalah jangan membunuh. Nah, ini salah satu ayatnya di dalam Al-Quran kita. Memang ada ayatnya terkhusus di Taurat mereka ataupun di Injil, Alkitab ya. Tapi ada juga ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kejadian itu. Kejadian bahwa ketika Allah menurunkan hukum. Nah, di sini Allah memberikan hukum menggunakan beberapa frase yang harusnya membuat kita berpikir. Yang pertama, 1. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang ini telah membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, secara singkat kita maknai sebagai kalau Anda membunuh satu orang ini tanpa sebab apapun, ini orang nggak bersalah, ya sama aja Anda telah membunuh seluruh manusia. Gitu kan? Nah, begitupun sebaliknya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi ada dua hal yang berbeda, dua hal yang positif, dan itu juga yang satu lagi adalah hal yang negatif. Hal positif dan negatif. Kalau kamu memelihara kehidupan, maka ibaratnya kamu telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Begitupun sebaliknya, kalau kamu di sini analoginya adalah membunuh satu orang, maka sama kayak membunuh seluruh manusia. Ini berarti apa? Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa nyawa manusia itu adalah berharga. Nyawa manusia itu berharga. Kenapa maksudnya di dalam Islam kalau ada orang membunuh orang lain itu hukumannya berat. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan nyawa yang menurut Islam berharga. Disinilah harusnya yang bisa kita pahami sebagai seorang manusia, bahwa kita jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi sampai ya nauzubillah ya kita bisa berhasil membunuh orang, itu sesuatu yang berbahaya sekali. Dan bisa dibayangkan kalau kita ngebunuh satu orang aja dosanya sama kayak kita ngebunuh seluruh manusia. Dan coba aja kalau satu ngebunuh berapa dosa dikali seluruh manusia, itu kan nggak akan nutup gitu ibaratnya kalau punya pahala ya, kasarnya kan kayak begitu. Nah, berarti apa? Jangan sampai seperti itu, apalagi karena nih orang nggak bersalah pula. Kalau nggak bersalah dibunuh ya apaan? Nah, makanya nih kalau bicara tentang begal membegal, merampok, kalau sampai ada sesuatu yang terbunuh, maka itu berbahaya sekali. Makanya di dalam hukum Islam, nanti yang akan kalian dipelajari di kelas 12 kan ada tentang bab peradilan Islam, hukum Islam, itu hukuman sangat berat mengenai orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, membunuh termasuk ke dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Gitu. Membunuh adalah salah satu dari banyaknya dosa besar gitu. Kalau dosa besar bisa diampuni nggak? Ya bisa dong. Bisa selama sempat bertaubat. Kayak gitu. Semua dosa itu ada kemungkinan untuk diampuni selama sempat untuk bertaubat. Begitu. Tapi tentu dengan taubat yang benar ya. Gitu. Nah itu tuh kabar buruknya gitu. Misalnya buat para pelaku kekerasan, kalau ngebunuh satu orang itu sama kayak ngebunuh seluruhnya. Tapi di sisi lain ada kabar baiknya nih buat orang-orang yang menjaga kehidupan, orang yang memelihara kehidupan. Kalau dia memelihara kehidupan manusia, satu orang aja itu sama kayak dia memelihara seluruhnya. Oke, di sini kalau tadi yang kekerasan udah kalian contohkan, misalnya tadi tawuran pelajar misalnya, atau yang kedua begal misalnya. Sekarang coba contoh dari memelihara kehidupan. Silahkan ada yang mau berpendapat apa contoh dari memelihara kehidupan di sini? Ada contohnya nggak? Silahkan. Ada yang punya pendapat?
menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari Mara bahaya. menjaga diri kita dari bahaya. Bisa menjaga diri kita dari bahaya adalah bagian dari pencegahan kita terhadap tindak kekerasan. Oke, bagus. Ada lagi? Memelihara kehidupan orang lain deh. Tadi kan ke diri kita. Coba sekarang ke orang lain. Contohnya apa? Atau mungkin bisa kamu kaitkan dengan pekerjaan manusia? Ada nggak pekerjaan yang bisa sekiranya memelihara kehidupan orang lain gitu? Silakan. Ada nggak? Gimana? Ada? Belum ada nih. Oke. Gak apa-apa. Nah, tadi kebalikannya. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang mengarahkan pada keburukan, suatu bahaya, itu Allah memberikan hukum yang sangat mulia bagi mereka-mereka yang memelihara kehidupan. Baik kehidupan dirinya sendiri ataupun kehidupan orang lain. Apalagi kehidupan orang lain ya. Kalau kita bicara tentang kehidupan orang lain, berarti kan dia menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan kehidupan, menjaga sesuatu yang hidup tetap hidup. Contohnya misalnya kalau kita dari profesi, contohnya misalnya pemadam kebakaran misalnya. Ketika ada bencana, misalnya dalam keadaan kebakaran, orang itu kan mengorbankan waktu dan tenaganya untuk masuk ke, entah dia memadamkan api, masuk ke runtuhan-runtuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dia berhasil menyelamatkan itu, pasti tentu saja ada dapat pahala karena selain dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia juga akan yaitu mendapatkan fadilah atau keutamaan dari hukum ini. Kalau kalian ingat, kita pernah belajar tentang etos kerja ya di semester 1. Etos kerja kan berarti bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita kaitkan misalnya dengan pemadam kebakaran tadi contohnya, dia datang ke sebuah bangunan yang terbakar, itu kan atas dasar pekerjaan dia. Berarti dia bertanggung jawab. Dia ikhlas, ini pekerjaan saya harus profesional, saya akan masuk ketika warga membutuhkan saya. Masuklah dia. Dia pasti sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam keadaan seperti itu. Dan ketika dia masuk, dia kan pasti punya potensi dia terluka. Dia juga punya potensi mungkin dia nggak selamat. Tapi ketika dia memilih ya untuk melakukan pekerjaan itu dan ketika dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain dan ketika itu berhasil, maka ya tentu saja pahalanya di dalam ajaran agama kita pasti itu memiliki pahala yang sangat besar dan bermanfaat. Itu juga pasti banyak orang yang mendoakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang para penyelamat. Biasa kayak gitu. Makanya apalagi orang-orang yang itu harus kita hormatin, harus kita doakan terus juga gitu biar memberikan manfaatnya kepada kita. Nah, ini contoh-contoh ya, banyak banget kalau bisa dipikirkan. Bahkan nggak secara spesifik harus pekerjaan yang kayak begitu. Kalau kita lihat dalam keseharian kita pun pasti bisa lah memelihara kehidupan seorang manusia. Paling simpel misalnya ketika kita lagi berkendara, misalnya kan, kita matuhin lalu lintas, itu berarti kita memelihara kehidupan juga. Ini memang kelihatannya contoh kecil, tapi dalam Islam sesuatu yang kecil yang memiliki nilai manfaat yang besar itu ganjarannya juga sangat besar. Jadi jangan pernah nyepelekan sesuatu hal yang kecil ketika kita berpikir bahwa cuma gitu doang, tapi nggak gitu. Itu akan memberikan manfaat. Kalau kita misalnya melanggar lalu lintas sedikit sekali aja lalu lintas, ternyata apes kita jadi penyebab kecelakaan. Nah, berarti hukum yang pertama ini bisa jadi nempel nih, hukum yang membunuh manusia itu kalau sampai terjadi sesuatu. Nah, makanya dalam Islam pesan dari ayat ini adalah kita harus menghindari tindak kekerasan baik sebagai korban apalagi sebagai pelaku. Jadi korban aja kita nggak boleh, apalagi jadi pelaku kayak gitu. Nah, sehingga ada 3 poin sih sebenarnya yang saya rangkum yang untuk kalian hafal juga, bukan hafal sih, lebih tepatnya kalian renungi gitu biar kalian juga punya kesimpulan yang aneka ragam. Di sini saya nggak mungkin menyalahkan satu persatu ya, saya nggak mungkin ini salah ya, kecuali keluar konteks yang terlalu jauh. Di sini ketika misalnya nih saya tanya isi kandungannya apa, kalian punya penafsiran sendiri atau bacaan sendiri, it's okay, sampaikan aja.
insya Allah ya kalau itu masuk ya saya benarkan dan saya akan dapatkan tambahkan poin ya kalau misalnya memang itu benar-benar hasil dari kalian gitu. Nah di sini contohnya bukan contohnya isi kandungan yang pertama ya tadi ya sudah disampaikan yang sudah sebagian besar saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bahwa menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ini cakupannya sangat luas dan nggak cuma bicara tentang yang tadi. Banyak banget segala sesuatu yang berpotensi untuk menyelamatkan manusia dari bahaya, itu kita termasuk ke dalam orang-orang yang berusaha memelihara kehidupan. Dan memelihara kehidupan itu bukan pilihan loh, itu wajib. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kasus-kasus yang orang mau bunuh diri, kita harus menyelamatin mereka. Gitu. Apalagi kalau orang-orang yang seperti itu biasanya kan dalam keadaan yang kurang kurang berpikiran lurus ya. Jadi kadang mereka karena stres segala macam yang bisa mempengaruhi pola pikir mereka. Nah, kalau kita jangan sampai juga sih. Misalnya kalau ada orang yang di depan kita kayak gitu, ya kita harus yang menyelamatkannya gitu. Makanya banyak kan kejadian-kejadian kalau ada orang yang menyelamatkan seperti itu langsung dapat reward ya. Kenapa? Karena ini bukan perkara yang sepele kayak gitu. Nah itu tadi Allah menetapkan hukum bahwa menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Berarti artinya ya Allah menjaga dan menganggap bahwa nyawa manusia itu adalah nyawa yang sangat berharga. Begitupun sebaliknya ya dalam kasus membunuh, kalau membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Gitu. Nah yang kedua, segala sesuatu perbuatan itu dinilai dari niat dan tujuannya. Agama menekankan agar niat dan perbuatan senantiasa memiliki tujuan yang baik. Nah, ini kan sesuai dengan hadis innamal a'malu binniat. Segala sesuatu perbuatan tergantung dari niatnya. Niat itu dari mana dia? Niat pasti ada di dalam hati yang enggak semua orang, yang enggak ada orang lain yang bisa mengganggu hatimu itu. Ketika kita bicara tentang niat ya cuma kamu yang tahu, cuma diri sendiri yang tahu. Gitu. Makanya niatnya harus baik dulu. Kalau kita mau melakukan apapun baik dulu. Jangan ingin dipandang. Contoh kita sebagai polisi misalnya, ketika kita menjalankan tugas hanya untuk mendapatkan pride dari orang, pujian dari orang, itu udah jelas salah niatnya ya. Bisa jadi Allah menghukumnya dengan kejadian yang gak enakin gitu, sebagai peringatan. Makanya harus lurus dulu niatnya. Kita berjalan di muka bumi ini, kita sekolah, kita kemana-mana, niatnya ya benar-benar untuk memanfaatkan tubuh kita dengan cara yang baik. Kayak gitu. Termasuk kalau misalnya ada kejadian kita mau menyelamatkan seseorang ya niatnya kita ingin menyelamatkan dia bukan untuk mendapatkan ya yang lain-lain lah ya pujian atau segala macam itu jangan sampai. Nah nilai suatu pekerjaan juga berkaitan dengan tujuan mereka. Jika tujuan pekerjaannya baik maka hasilnya pun akan baik. Ya tentu saja semua itu harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Gitu. Kalau kita udah punya niat yang baik ya kejar dengan cara yang baik dengan cara yang halal. Jangan contohnya menyantuni anak yatim tapi pakai uang korupsi, itu jelas salah ya. Jangan yang kayak begitu. Intinya kalau punya niat baik, tujuan perbuatan baik, ya lakukan Pak, kayak perbuatan Robin itu Hood gitu boleh Pak? baik. Gimana? Kalau kayak Robin Hood gitu boleh Pak? Yang mengambil dari yang kaya memberikan ke miskin gitu ya. Nggak boleh dong. Ya cerita-cerita gitu kan tujuannya. Kalau baca bismillah dulu boleh nggak Pak? Dikira jadi halal ya, kagak dong. Jadian kayak gitu banyak masih ada sampai sekarang. Dulu kasus tahun kemarin itu kan orang nge-hack uangnya dijadiin buat naik haji kan kayak gitu ada. Kejadian kayak gitu ya itu dari hartanya aja kan masih haram kan. Nah itu harus bener caranya kayak gitu. Nah di sini yang harus kita pedulikan ya buat teman-teman semua nih kalau kita bicara tentang sesuatu niat baik, tujuannya baik, perbuatannya baik dan sesuatu yang dicari yang dilakukan juga harus dengan cara yang baik. Nah di sini pasti insya Allah akan terasa nikmat gitu kalau beres. Nanti insya Allah kalau kamu udah masuk ke lingkungan kerja pasti banyak tantangan-tantangan nih. Nanti kalian akan merasakan sendiri tantangan-tantangan misalnya yang ini lebih gede tapi beginian, aduh ribet lah pokoknya lah. Nah alhamdulillah. Nah yang terakhir sini adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain dari bahaya. Kayak gitu. Anjuran, bahkan bukan anjuran tapi perintah. Kenapa saya tulis anjuran? Karena yang nggak selalu begitu kejadiannya. Pasti ada terkadang terjadi, terkadang tidak. Prinsipnya adalah Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga, menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain dari bahaya.
jangan ini ya, makanya jangan misalnya ketika ini semua berlaku di kapanpun, ketika orang ini berniat aja kita udah tahan. Ketika orang ini sudah kejadian, kita harus selamatin. Kalau orang ini masih dalam keadaan sakit, ya kita sembuhin. Itu nilai-nilai yang seperti inilah yang harusnya ada di masyarakat gitu. Bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Nah, coba kayak tadi misalnya tawuran ya. Tawuran misalnya kalau tawuran diizinkan gitu sama pemerintahan kota gitu kan, bakal chaos nih kota, isinya berantem terus semuanya. Kayak gitu-gitu. Nah, salah satu kalau kita tarik pelajaran nih, langkah konkret dari pemerintah untuk menghindari tindak kekerasan adalah dengan cara melarang kayak gitu. Polisi dengan cara apa? Dengan cara nangkep-nangkepin, dengan cara tidak mengizinkan perbuatan semacam itu. Guru-guru juga seperti itu gitu. Masing-masing punya peran yang bisa dimanfaatkan oleh kita dan kita harus hormati itu semua dengan cara yang maksimal. Nah, itu aja mungkin untuk hari ini ya, udah jam 11.20. Waktunya udah habis, nanti ada pelajaran yang lain mungkin ya. Dan itu ya teman-teman, nanti kalau ada yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan di pekan berikutnya, atau mungkin nggak apa-apa kalau misalnya urgent banget tanyakan aja via DM ya.